Iya, inilah Businessman Opinion, Mitra Bisnis. 5 mahasiswa mengajukan judicial review ke MK atas Undang-Undang MD3 yang pada intinya ingin agar anggota DPR bisa dipecat oleh rakyat. Logikanya adalah anggota DPR dipilih oleh rakyat sehingga rakyat pun bisa memecatnya jika kinerjanya dinilai sudah tidak sesuai dengan janjinya. Sementara saat ini yang bisa memecat anggota DPR adalah partai politik. Nah, apa komentar Anda, Mitra Bisnis, mengenai keinginan agar rakyat bisa memecat anggota DPR? Di line telepon 02150918877, WhatsApp call di 0816924924. Kalau saya sih kesannya apa ya? Mengada-ada ya. Kesannya kurang pas sepertinya mahasiswa ini. Kenapa saya bilang demikian? Karena kalau semuanya begitu, ntar ya yang ada malah negara ini kacau. Jadi harus mengganti konstitusi, mengganti amandemen, mengganti semua, banyak yang dirubah dasar negara ini. Karena memang negara kita ini udah jatuhnya negara demokrasi. Kalau memang dia nggak suka dengan anggota DPR, anggota MPR yang mungkin kerjanya nggak benar, ya kenapa dulu dipilih, kan gitu kira-kira. Nah, jadi memang kembali ke setelan awalnya, memang negara ini dari awal memang udah salah, udah keliru dari awalnya. Jadi MPR, DPR itu peraturan mereka buat sendiri, buat kepentingan mereka. Jadi mereka itu seolah-olah memang nggak ada yang bisa mengatur gitu loh. Jadi memang harus di-set dari awal, banyak yang harus dirubah gitu kalau memang demikian itu, Kak Anita. Itu aja masukan saya siang ini, Kak Anita. Terima kasih, Kak Anita. Ya, kalau saya lihat sih memang ya sudah nggak ada harapan ya kita ini. Apapun yang dilakukan semuanya untuk kepentingan mereka semua. Rakyat mah nomor 100. Begitu mau pilkada, pilpres, nyembah-nyembah. Jadi sebenarnya Indonesia ini nggak siap demokrasi. Kita ini harus otoriter. Cuman karena waktu itu yang dilawan kan Orde Baru. Jadi semua yang Orde Baru itu nggak benar. Ya Orde Baru ada benarnya juga. Jadi salah satunya otoriter. Karena kita di sini pendidikannya rendah, masyarakatnya juga masih banyak yang belum bisa membedakan mana yang partai yang oke, mana yang enggak. Semuanya juga jualan. Kita nggak bisa lah, harus keras ini. Kalau nggak hancur di negara ini. Terima kasih. Jadi kalau ada wacana seperti dari mahasiswa seperti itu bagus sih, kalau menurut saya bagus. Kenapa? Karena ya memang ada perubahan Indonesia ini. Jangan sampai seperti ini terus, kemudian kita ini lagi di istilah bahasanya gitu dipegundalin sama si DPR gitu ya. Hukum diatur, dibuat semuanya untuk kalangan atau kelompok mereka untuk mengamankan. Bahkan undang-undang perampasan aset aja dari sejak demo sampai sekarang nggak kelar-kelar ataupun sengaja nggak diproses. Jadi supaya mereka semua aman, karena rata-rata dari para DPR itu pelaku kejahatan. Nah, jadi supaya mereka aman, bagaimana caranya? Ya mereka selalu berlindung di undang-undang yang mereka buat sendiri. Nah, jadi saya dukung sekali mahasiswa ini untuk bisa direalisasikan gitu. Ya, sepertinya sih saran atau ide tersebut cukup bagus ya, mengingat kemajuan yang dilakukan oleh anggota-anggota DPR ini sampai sejauh ini kan sepertinya itu duduk di tempat ya, bergerak tapi duduk lagi, bergerak tapi duduk lagi, sehingga memang pemilihan anggota anggota DPR ini itu tidak boleh diberikan dari partai. Kalau memang sekiranya mereka mau mengajukan nama-nama, itu nanti tinggal rakyat yang memilih lebih leluasa gitu, Mbak. Jadi dari awal pun memang harusnya rakyatlah yang memilih dan rakyatlah yang menentukan kalau tindak tanduk mereka itu sepanjang menjadi anggota DPR ini tidak berkelakuan baik. Jadi memang mekanismenya itu dari awal semua harus dirubah ya, sehingga rakyat memiliki kekuasaan dan bisa memonitor gitu aktivitas daripada mereka semua. Kalau tidak ada mekanisme yang disetting dari awal, pengajuan ini pun juga rasanya akan sia-sia.
Jadi saran ini memang bagus dan saya rasa ini layak untuk diperjuangkan ya oleh saudara-saudara mahasiswa kita semua. Jadi refleksi narasi saya adalah sebetulnya yang untuk bisa memecat atau mengusir dari DPR lah ya, itu kan semua tahu Presiden dan MK. Tapi di DPR sendiri itu juga ada di lantai 2 di gedung DPR itu Badan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat. Kenapa Presiden pun tidak membentuk badan? Dalam artian Badan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat. Dalam artian bila ada isu-isu yang betul-betul untuk memperbaiki, minimal Presiden welcome untuk menerima masukan-masukan dari masyarakat. Karena dari DPR sendiri pun jarang berjalan ya, gedung di lantai 2 itu Badan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat itu tidak terlalu maksimal yang digunakan. Kedua, untuk mahasiswa ini kan generasi. Jadi mungkin saya melihatnya generasi ini ingin memperbaiki, jangan sampai kejadian-kejadian selama ini yang terjadi itu ingin diperbaiki dengan baik gitu loh, bukan menjadi mundur. Kalau saya melihatnya seperti itu, mereka optimis karena generasi yang akan datang jangan sampai seperti sama yang seperti saat ini gitu. Kontraknya itu kan gile, nggak kayak rumah aja Kontraknya 5 tahun, bayar di depan. Kita kan kontrak 5 tahun. Cuman kan nggak ada perjanjian kayak kita kontrak rumah kan, atau kontrak properti. Oh, perjanjiannya kalau melanggar pasal ini berarti uang sewanya angus dan dia harus keluar. Kan kita nggak ada perjanjian tertulis kayak gitu. Intinya kita cuma milih. Nah, udah itu kalau misal mau diganti dari mana? Partai politik lagi kan? Iya dong. Dia juga. Iya. Jadi dari dia juga. Kan ini tunduk sama ketua partai. Cuma beda orang doang. Udah itu. Dan yang itu statement very clear terucap oleh salah satu anggota DPR waktu itu ya. Iya, mau terucap nggak terucap kan ya udah pasti harus nurut sama bosnya lah. Ya artinya bosnya kalau sudah terucap kan berarti sudah eksplisit Pak. Ya dong, eksplisit dong. Iya. Ya, oke. Nggak bisa ngeles gitu ya maksudnya. Iya, udah itu yang menilai itu siapa? Berarti kan harus dibentuk badan gitu kan, dan itu kan harus ada dasar hukumnya juga. Sementara kan kalau pengawasan harusnya di KPK, BPK, kan udah banyak badan-badan pengawas gitu, cuma ya, lolos juga kan. Maksud saya nggak bisa dijadiin satu, oh kita punya satu lembaga ini berarti dia bisa pasti bertindak objektif, nggak ada unsur-unsur lain. Nggak, kayaknya susah juga. Objektif jadi, untuk siapa? Iya. Jadi nggak memihak partai manapun. Jadi kalau ada kasus kena partai yang tertentu ya tetap aja lanjut. Kalau kayak yang kasus yang naik haji, belum ini kan nggak tahu, mungkin ada kena ke partai yang mana gitu, atau jadi ini kan berarti kan nggak bisa diharapkan juga kan untuk semua kasus gitu loh. Kadang ada yang bisa, ada yang enggak. Gitu loh. Nah, dan itu yang kalau misalnya ada badan baru lagi, satu lagi, ntar apalah, kalau pemerintah kan sukanya bikin satgas tuh. Kita kalau ada ini bikin satgas. Nah itu apakah efektif? Jangan-jangan ntar itu menambah beban aja gitu kan. Ntar harus digaji lagi, harus keluar duit lagi, tapi belum tentu juga kan mereka bisa nangkep-nangkepin gitu loh. Jadi maksud saya kalau misalnya penggantinya nggak dari partai politik, berarti harus gimana? Pemilu lagi atau gimana? Atau kita pakai survei secara online atau gimana? Kayaknya kan ini kan agak susah topiknya Mbak Nena. Ini kan kayak mungkin yang belajar tata negara kali. Iya. Sekarang gini, negara kita kan kalau mau jujur dirusak. Siapa yang ngerusak? Ya partai politik lah yang ngerusak. Mungkin dulu di era reformasi kita nggak pernah berpikir bahwa tujuan dari reformasi kan kita sama-sama tahu ya, pemerintah korup ya.
Tapi rupanya setelah era reformasi, korupnya makin menjadi-jadi, Mas Anto. Nah, dari tadi pagi kan kita bicara, kita esensinya setuju dulu, nggak mikir cara loh. Sekarang gini, pecat kan juga, kita jangan menginterpretasikan yang setuju seolah-olah pecat datang terus pecat gitu aja, yang enggak. Sama dong dengan kita memilih wakil di DPR kan, betul nggak? Nggak kita datang tiba-tiba tunjuk terus dia bisa duduk di DPR kan, betul? Gitu kan? Dengan logika yang sama kita juga harus berpikir bagaimana kita bisa pecat kan gitu. Dengan logika yang sama kita memilih. Betul nggak Mas Anto? Kan kita juga nggak datang, gue tunjuk lu kan, nggak gitu supaya lu duduk. Jadi yang saya challenge itu adalah niatnya. Kita nggak berpikir sulit gini. Ketika kita melangkah hal kecil untuk kebaikan negara, kalau kita bicara sulit, susah mekanismenya, ya kita nggak bakal maju. Kenapa? Karena udah rusak sistemnya. Dirusak oleh elit politik. Nah sementara kita mau diem aja. Terus kita berpikir, oh nggak mungkin lah, susah. Lah, mekanisme pemilu kan juga kita memilih. Emang kita datang ujuk-ujuk terus pilih dia. Gue pilih lu duduk yang tadi DPR. Karena apa? Berpikirnya susah itu seolah-olah gue pecat lu ya, gue datang gue pecat lu kan, nggak gitu. Nanti disiapkan mekanismenya. Yang penting kan esensinya kita goalnya itu adalah bisa memberikan punishment ke anggota DPR yang mewakili kita. Karena kalau dibiarkan, negara ini makin hancur, Mas Anto. Setuju nggak di era reformasi kita dolar waktu itu 16.000, ya kan? Hari ini kita 16.000 lagi kan? Iya, berarti kan kita kembali ke titik hancur waktu itu ekonomi ya. Bahkan kalau kita mau compare ringgit lah hari ini 4.000 lebih, ya nggak Mas Anto? Mungkin tetangga-tetangga ekonominya makin bagus, kita makin hancur. Nggak usah jauh-jauh ke Malaysia. Karena apa? Bobrok sudah ini semua. Terus kalau kita bicara susah, kita kapan majunya ya? Kita lihat mahasiswa ini sedang mengupayakan hal baik untuk rakyat. Itu dulu, Mas Anto. Kalau hal baik untuk rakyat, berjuang, berhasil atau tidak, urusan nanti dulu. Ada sebagian orang yang mendukung gitu loh, yang nggak dukung dengan pesimisme, yaitu urusan lain lah. Kita nggak bisa salahin mereka. Ya nggak bisa lah kita demokrasi. Ingat, demokrasi ini juga bukan demokrasi yang kita mau, betul nggak Mas Anto? Apakah demokrasi yang seperti ini yang rakyat tuntut ketika era reformasi, ketika wakil-wakil rakyatnya sangat dikdaya, sangat luar biasa berkuasa, seperti untouchable, seperti inikah yang kita perjuangkan dulu 98 yang sampai akhirnya ada mahasiswa yang meninggal. Even kemarin kerusuhan aja ada 2 korban kan? Yang meninggal yang jelas-jelas ketahuan. Apa kita ini kalau kemarin dikatakan anarkis itu bukan jalurnya, mahasiswa yang saat ini lakuin itu mekanismenya benar, betul nggak Mas Anto? Menggugat di MK. Karena inilah jalurnya, bukan yang kita mau kan, anarkis di jalanan, di halte, ngebar lah, ngerusuh, ngejarah, kan bukan itu. Jadi kita dukung mahasiswa ini gitu, terlepas dari mereka tidak mau katakanlah seperti undang-undang perampasan aset gitu loh ya, mereka nggak mau. Ya, rakyat ada perjuangan dulu. Kita lihat niat baiknya, Mas Anto. Kalau kita selalu bicara, aduh demokrasi, nggak mungkin lah, inilah itulah, percayalah, negara ini makin hancur kok. Tapi saya lihat ada upaya baik, kita dukung, betul nggak? Bisa banyak nanti sistem yang mungkin nggak menghilangkan keseluruhan, Mas Anto, merem
Kayak saya tadi pagi ada bilang apa, pemilu sela ya. Setidaknya kita bisa ngerem dia dulu untuk enggak semakin jadi enggak semakin menggila. Karena yang baik itu pasti akan tenggelam oleh yang gila. Gitu, kita harus, siapa tahu mahasiswa ini berjuang di dalam parlemen ada sebagian yang baik yang mau mendukung mahasiswa kita. Kan kita nggak tahu, karena tidak semuanya kan jelek. Gitu. Saya cuma menyayangkan kalau memang kita yang ngedukung terus dipatahkan dalilnya dengan nggak mungkin lah, ini nggak mungkin. Loh, demokrasi juga bukan seperti ini. Di Indonesia pencetus demokrasi juga nggak mungkin berpikirnya bisa sampai kayak hari ini rusaknya gitu loh Mas Anto. Jadi kita benahin, upaya kecil apapun kita lakuin gitu loh. Meskipun kita semua pesimis, ya karena apa? Udah hopeless ini. Kalau ada pejabat dengar, udah hopeless, kenyataan rakyat emang bisa apa? Tapi di tengah kedesperatan kita ada oase, ada upaya supaya apa? Rakyat tahu kalian semena-mena, nggak bisa apa-apa. Parpol begitu luar biasanya seperti pemimpin negara. Tapi apa kita membiarkan? Kan enggak, di jalur mekanisme konstitusi. Bukan kita datang, kita bakar, kita rusuh, kita jarah, kita dudukin. Bukan itu. Jadi kalau dibuat pesimis, saya sih sayang sekali ya berpikirnya kalau begitu. Cara pasti ada. Meskipun kita tahu cara itu tidak 100% bisa sesuai yang kita inginkan. Betul nggak Mas Anto? Ada 50 aja kita berhasil, 50% aja. Semoga kalau perbaikan itu ada. Itu. Soal uji materi ya Om Anto ya. Kalau dengar dari pagi sih banyak setuju, tapi kan tidak semudah itu. Saya kira kalau uji materi kan pasti materi terkait dengan pemberhentian anggota DPR. Nah itu biasanya selama ini kan apa MKD ya, MD3 kalau nggak salah. MD3 ya. Itu yang bisa memecat apa. Nah berarti materinya diuji bagaimana yang mecat itu jangan MD3 tapi masyarakat. Nah tinggal aturan-aturan di pemecatan itu kan kalau nggak salah ada salah satu mungkin karena kalau ada tindak pidana otomatis dia akan berbagai macam. Nah itu nanti yang di materi pemecatannya itu mungkin ditambah klausul-klausul apa termasuk yang ya rakyat bisa memecat bagaimana klausulnya. Nah nanti itu pasti di MK yang uji materi itu. Hanya yang Agustus terjadi itu sebenarnya tidak secara langsung kalau digeruduk rumahnya dia apa itu. Saya tidak membenarkan itu ya. Hanya dari berita yang kemarin itu kan ada mereka dikena sanksi ya, tapi ternyata sanksinya juga nggak jadi dipecat, diberhentikan sementara, akhirnya masuk lagi. Aktif lagi. Apakah cara-cara yang seperti itu nanti masyarakat kalau seandainya uji materinya nggak berhasil atau apa ya, udah dengan cara kalau 98 kan menduduki gedung DPR, mungkin Agustus kemarin ya hampir anggota dewan yang rakyat anggap nggak layak karena mungkin undang-undang belum ada, ini aturan belum ada, akhirnya ya rumahnya aja yang digeruduk. Maaf, tapi saya bukan menyetujui atau apa, hanya mungkin cara-cara seperti itu. Tapi akhirnya toh mereka menjabat lagi, sanksinya juga ya dibatalkan, ada yang 6 bulan kalau nggak salah. Nah, saya kira itu aja yang mantap ya. Jadi terkait dengan materi, dengan pasal-pasal pemecatannya itu saya kira yang akan ditinjau. Itu saya, terima kasih. Ini topik ini menurut saya sih ya udahlah ajuin JR ke MK. Nah itu ke polisi nggak boleh rangkap jabatan sipil aja sudah ada keputusan, mereka masih tunda-tunda main-main ini. Memang ada gunanya. Nanti juga dieliminir, diturunin dia punya ini ya intensitasnya. Nanti dianggap nggak ada. Sekarang politik itu yang berkuasa itu partai politik,
bukan cuma partai politik, itu konstelasi politik di DPR. Kan mereka koalisi. Ya kan, kalau mau itu pasti bisa. Tinggal Pak Prabowo perintahin, loh semua nurut sama saya, jalanin itu. Kan enggak. Jadi cuma basa-basi lah ya. Tapi bagus sih, ini tindakan kan konstitusional ya, ajukan ke hakim Mahkamah Konstitusi. Memang begitu prosedurnya, cuma kan kita itu udah banyak rusaknya sih. Belum ada dirutnya ASDP yang dihukum ya. Padahal nggak ada kerugian. Dia nggak terima duit. Dia beli satu perusahaan yang dalamnya ada kapal-kapal. Dihitung itu kapal adalah kapal rongsokan, hitung besi tua. Coba otaknya kemana? Jadi hukum itu bisa buat menghukum orang ya, bisa juga tidak menghukum orang seperti Sylvester, ya kan? Karena dia dukung penguasa sebelumnya. Kok bisa tuh? Udah ada hukuman, udah ada inkrah, nggak dieksekusi. Padahal sebelumnya kan ngobrol tuh ke TV, ngoceh-ngoceh. Itu kemana tuh penegak hukum? Tidur. Iya sih. Jadi lucu-lucuan aja sih ya. Kita itu ngelihat ini tingkah lakunya memang lucu-lucuan. Jangan dia dibawa serius. Ya tentunya ada mahasiswa yang ajukan JR ini kan kita apresiasi ya. Cuma pelaksanaan, implementasinya masih di pejabat-pejabat yang bersangkutan. Mereka masih nikmati keenakan, ya, kemewahan segala macam. Begitulah Indonesia kaya raya dan korupsi juga. Buat tanya lu, kamu takut gak sama preman? Itu preman berdasi titip pada orang partai lu ngelawan, Ben. Nah, itu dia. Iya. Kamu tahu gak ada kata orang tua ya, ke orang bilang ya, orang kata oma lu, muka kamu seperti kue lapis yang berlapis-lapis, udah tebal, gak tahu berapa lapis, susah gitu. Bener, Ben? Iya. Gimana mau mecat orang titipan partai, Ben? Kecuali kita tekad, ya nggak bikin solusi. Kita Indonesia nekat semua. Pokok Indonesia kalau masih banyak bebas, golput, gak usah pemilu, itu baru bisa menekan mereka, tuh, Ben. Ya bisa. Orang OJK semua terdoyan duit, KPU semua, gimana? Bener nggak? Ya, pertanyaannya yang dimaksud dengan memecat anggota DPR ini mekanismenya gimana gitu? Itu kan perlu jelas ya. Artinya kalau rakyat datang ke sana, terus setiap orang bisa menyampaikan pendapat, kan kalau negara kita kan negara demokrasi nih, dari sekian ratus juta penduduk kan berapa persen tuh yang memilih anggota DPR yang sekarang sedang duduk gitu kan, dan berapa seberapa kualitas anggota tersebut gitu dalam memperjuangkan aspirasi rakyat gitu kan. Mekanismenya dulu Pak harus jelas Pak, karena kalau nggak jelas kan rakyat datang mendadak dia ngamuk-ngamuk terus memecat, itu kan juga lucu ya. Maksudnya gimana gitu dasar demokrasi dan hukumnya. Terus juga kan kalau misalnya segelintir orang punya pemikiran yang kritis terhadap kinerja anggota yang tidak mewakili aspirasi rakyat gitu ya, yang pemikiran yang kritis tadi, rakyat yang lain gimana gitu? Kan kita menggunakan suara terbanyak gitu. Artinya kan misalnya ada anggaplah 10 orang kritis, sedangkan ada 1000 orang yang misalnya nggak mempermasalahkan hal tersebut. Dia misalnya dikasih uang atau dia terbujuk oleh bujuk rayu anggota DPR tersebut untuk memilih dia tanpa dasar logis, kan apa boleh buat kan, artinya kan kalah suara gitu Pak. Itu kan karena berapa persen orang yang berpikir seperti itu. Terus yang kedua juga kalau disebut dengan masalah katanya rakyat, semua pakai uang rakyat. Sebenarnya saya kurang setuju disebut itu ya. Artinya kan negara ya memang benar kita ada sebagian tuh menggunakan uang hasil pungutan pajak.
tapi sebagian lagi yang dibayar oleh hutang. Oke. Artinya sebenarnya anggota DPR itu kan dibiayai oleh hutang negara. Iya. Bukan rakyat 100% gitu. Memang nanti ujung-ujungnya hutang tersebut kan akan dibayar juga rakyat oleh juga. generasi berikutnya rakyat gitu kan. Tapi kan nggak 100% seperti itu. Nah ini sebenarnya logika aja sih pengawasan. Artinya anggota DPR kan artinya kekuasaannya udah terlalu besar gitu ya. Dia sebagai fungsi pengawasan atau legislatif itu kan bisa berbuat seenaknya gitu, membuat undang-undang atas dasar kepentingan tertentu gitu kan. Nah artinya itu yang perlu ada mekanisme kontrol juga gitu kan. Gimana caranya ya, terang saya sih sebagai orang awam nggak terpikirkan gitu ya. Yang jelas harus ada satu mekanisme institusi gitu Pak. Itu yang jadi penting mungkin ya. akan dibentuk satu koalisi rakyat yang nanti itu suaranya akan menentukan ini anggota ini dipecat atau gimana gitu, karena nggak mungkin satu persatu juga Pak gitu Pak. Nggak mungkin rakyat nyamperin satu-satu, lo gue pecat ya, nggak mungkin. Ya benar, terima kasih. Nanti bisa anarkis kan kayak kemarin itu kan, seenaknya sendiri gitu. Padahal sebenarnya itu anarkis itu juga mungkin bisa diskenariokan gitu kan oleh orang-orang tertentu juga gitu Pak. Oke. Jadi demokrasi yang inilah Pak, demokrasi yang logis dan demokrasi yang sebenarnya harus ada mekanisme pengawasan yang jelas, jangan sampai kekuasaan itu terlalu besar gitu. Itu aja Pak. Saya cuma mau bilang itu ada baiknya para pejabat maupun atas gitu ya, ke menteri, ke presiden itu dikontrak. Dikontrak? Ya. Maksudnya dikontrakin atau? Ya, sistem kontrak. Oh, sistem kontrak. Ya. Outsourcing jadi berarti Pak ya, anggota DPR. Begitu. Kalau mau ilmiahnya outsourcing gitu, kontrak. Jadi kalau ada apa-apa dia pakai udah nanti. Ya, sebab ini negara nggak bisa maju. Iya. Kelihatan. Coba aja pikir pakai logika. Ya. Ganti presiden rupiah makin turun, ganti presiden rupiah makin anjlok. Sekarang kan 16 ribuan lebih kan. Iya. Ini kan sama juga seperti zaman krisis kemarin kan. Iya. Krisis kemarin juga sama, cuma tiba-tiba jadi hancur. Yang ini sekarang nih perlahan tapi pasti naik terus. Oke. Dari itu dia nggak hancur, tapi mematikan. Oke. Tapi poinnya Pak, setuju nggak kalau rakyat boleh pecat anggota DPR? Iya, diganti. Jadi kalau ini pecat aja. Oke, siap. Kontraknya langsung, kalau mau bagus ya perpanjang. Kalau nggak bagus, buang. Gampang gitu. Oke. Jadi maju. Siap. Jadi mana mungkin negara makin lama makin hancur, makin bobrok ini. Rupiah makin turun, bukan makin maju ini. Makin turun, ganti presiden udah berapa kali. Bukan makin maju. Ada direktur keuangan, ada menteri keuangan, apa betul sih itu begitu? Gini kan saran ya buat penyelenggara nih. Ini kan fokusnya harusnya di pendidikannya, edukasi bahwa jadi warga negara, one vote, one man, one vote itu loh. Harusnya diberikan pendidikan masalah kebangsaan, bernegara, berpolitik, apa konsekuensinya kalau satu suara itu akan menentukan nasib bangsa ke 5 tahun ke depan. Nah sebetulnya kan dari situ dulu. Jadi dikupas, nanti di situ mulai ada perbaikan-perbaikan. Kalau selama ini kan nggak pernah dibahas lebih di pendidikan usia dini pun nggak pernah dikenalkan lebih, nggak pernah ada hal yang sifatnya spesifik lah, atau mungkin evaluasi dari kondisi yang kemarin nggak pernah ada. Jadi ya begitu lagi. Ya mungkin kalau misalnya adik-adik kita diberikan pemahaman apa sih potensinya kalau asal milih, apa sih resikonya kalau ngikut-ikutan, asal toblos hitung kancing atau main amplop atau yang paling apalah gitu. Ini kan ini yang dasar pendidikan ini yang harusnya nanti baru tuh ketika ada resiko konsekuensi bahwa yang dipilih ternyata tidak sesuai apa yang dia campaign, dia janjikan di awal. Ini apa mau bikin, kalau lembaga kan sama aja, lembaga pasti kan di bawah mereka. Jadi saya rasa begitu, pola pendidikannya benahin, orang-orangnya
warga negaranya diberikan pemahaman berlebih kaitan ini, nanti juga ada solusi. Harusnya sih begitu. Ya kalau pada dasarnya kita semua rakyat mendukung ya apa yang diinginkan 5 mahasiswa tersebut. Tapi kembali lagi kita juga harus melihat kenyataannya ya, bahwa hal ini tuh tidak mudah gitu loh, sangat sulit bahkan ya. Nah, Pretty Mary sendiri bagaimana pendapatnya? Waduh, saya kan lebih sama. Saya melemparkan materi ya. Boleh dong, kita dengar dari penyiarnya juga. Masyarakat sih pasti mungkin harapannya hampir sama rata-rata ya. Betul. Jadi kembali lagi kalau dilihat kan pengertiannya dari partai politik. Jadi kalau dilihat dari hukum tata negaranya juga pengertiannya kan, kalau yang ibu pahami ya, yang nggak tahu benar atau tidak, partai politik. Jadi itu pun harus dirubah dulu dong, ya nggak? Dan itu jadi ada ininya, ada prosesnya, ada tahapan-tahapannya. Jadi kita akan mundur beberapa langkah gitu loh sebelum menyetujui yang dikehendaki oleh mahasiswa ini. Dan kita mundur itu langkahnya itu ya rumit semua gitu loh, nggak begitu mudah, itu sulit sekali. Meskipun memang secara keseluruhan sih memang pasti ada jalannya, tapi ya itu kembali lagi harus yang benar-benar mau ya, niatnya kuat dan harus berani. Itu sajalah. Memang kan yang milih rakyat harusnya mencat rakyat ya. Dengan cara begitu kan anggota-anggota pejabat ini kan agak takut-takut. Jadi kerjanya kan pasti menunjukkan kinerja yang mendukung kesejahteraan rakyat ya. Iya. Jadi kalau seandainya bukan rakyat yang mecat, partai yang mecat, itu ya namanya juga teman-teman semua kan begitu. Jadi saya setuju banget kalau memang rakyat pisahkan itu, yang bisa mencat rakyat juga, itu saya sangat setuju, karena mereka akan menunjukkan kinerja yang bagus. Kalau nggak bagus kan dipecat sama rakyat, apalagi yang gaji kan rakyat. Jadi mudah-mudahan tercapai sih kalau yang mencat rakyat itu disetujui, supaya pejabat-pejabat ini jadi berbenah, karena yang bisa mencat rakyat untuk kesejahteraan Indonesia. Terima kasih, Mbak. Ya saya sih pada hakikatnya setuju ya dengan pemecatan anggota DPR. Tapi betul kata Akong Jansen ini yang turun dari kahyangan ini nih. Dari mana mekanismenya gitu. Nah itu dia. Ya kan? Itu juga salah satu kelemahan demokrasi ya, yang diprotes oleh pencipta demokrasi sendiri. Kalau kita belajar sejarah ya, Socrates, dia itu juga bingung gitu, kok one man one vote gitu. Terus ini gimana ini untuk kita para filsuf itu cuma satu suara, budak juga satu suara. Budak itu tidak sekolah gitu, tidak bukannya artinya merendahkan gitu ya. Kan zaman dulu kan masih ada perbudakan ya. Perbudakan ya kan. Terus aristokrat juga, bangsawan juga satu suara. Yang berpendidikan dan tidak berpendidikan juga satu suara. Nah, kalau implementasikan dengan usulan daripada mahasiswa-mahasiswa ini, bagaimana gitu? Apa satu orang bisa pecat satu anggota DPR gitu? Iya, bingung gitu, memang membingungkan dan mission impossible menurut saya gitu ya. Kecuali ada keajaiban deh, anggota DPR yang rasa nggak becus membubarkan diri atau mengundurkan diri. Iya, seperti punya rasa malu kayak Jepang gitu ya. Kalau Jepang sih harakiri ya. Kalau kita cukup mengundurkan diri gitu. Nah, cuma dari sejak zaman kuda gigit Serabi itu nggak ada yang mengundurkan diri. Berarti semuanya enjoy aja ya dengan apapun yang terjadi. Iya. Digaji tunjangan sampai ke liang kubur, udah gitu bisa diasuransi waris turun 7 temurun gitu, 7 turunan 8 tanjakan gitu. Ya, jadi menurut saya sih ini mission impossible, tapi pada hakikatnya ya udah
inilah gitu adanya negeri Konoha. Oke, ya kalau mahasiswa mengajukan judicial review itu menurut saya satu hal yang fenomenal ya, menarik daripada adu otot di jalan melalui demo. Nah ini saya sangat senang sekali nih ya. Tapi apakah MK itu akan mengabulkan? Menurut saya jawabannya tidak akan. Karena MK mungkin juga terpengaruh oleh politik juga ya. Entah partai politik atau tekanan-tekanan lainnya, karena pemerintah itu kan juga kumpulan dari partai politik juga. Menurut saya sih itu. Bagus. Ini ada mahasiswa yang mengajukan uji materi judicial review. Bagus. Ini kelihatannya belakangan ini semakin banyak. Dan inilah kesempatan lembaga yudikatif untuk memperbaiki diri. Kalau yudikatif atau MK bisa melakukan atau mengadopsi yang mahasiswa ini, luar biasa. Iya kan? Begitu MK kalau berani memutuskan bahwa rakyat bisa memecat anggota DPR RI, mau nggak mau yang namanya pemerintah dan legislatif harus bekerja, bikin undang-undang. Kita dukung. Kalau perlu tema ini kita munculkan seminggu berturut-turut. Kita juga ikut mendukung mahasiswa sih. Memang itu harus begitu. Nggak bisa ya ada anggota DPR RI yang mau mundur aja, itu namanya mahkamah DPR atau apa namanya itu nggak setuju. Itu kan ada kan anggota dari Gerindra itu bukan salah siapa salah kuasi atau siapa. Iya, dan memang bahkan undang-undang kita sekarang anggota DPR itu nggak bisa didakwa tersangka, harus ada izin presiden atau apa deh. Iya dong, ini kan mereka itu wakil kita, kenapa mereka punya hak yang luar biasa begitu? Iya, betul. Iya kan, kita tentu tidak menggeneralisir semua. Betul. Ada juga yang bagus ya, kita acung dua jempol banyak juga. Betul, persoalannya yang baik ini suaranya mana? Dia harus berani dong. Dulu seorang Ahok begitu luar biasa. Kalau ada 2-3 orang yang bagus-bagus, Anda bersuara dong. Wakili rakyat yang Anda pilih, dapil yang Anda pilih. Jangan kita ditayangkan oleh anggota DPR RI yang joget sana, joget sini, pamer kekayaan. Jangan dong. Biar yang baik pun muncul. Kalau baik itu muncul, barangkali mahasiswa nggak mengajukan. Tetapi kan kita pertontonkan oleh legislatif yang seperti ini. Dan momentum ini saya pikir yudikatif, yuk ambil momentum ini. Karena begitu lama kita tahu yudikatif pun amburadul. Sebab Palu juga ngawur. Ini kesempatan Anda. Belum lama ini kan ada yang mengenai HGU yang 95 tahun. Ya, saya pikir itu keputusan juga baik. Nggak selalu ngekor eksekutif. Bagus kok itu. Ini pun kesempatan Anda. MK ini siapa yang jadi hakim? Apakah hakim tunggal atau hakim apa? Diputuskan. Dengar suara mahasiswa ini, karena ini mewakili suara rakyat. Supaya eksekutif legislatif bikin undang-undangnya. Pecat itu DPR RI kalau nggak benar punya. Yang absen terus, yang nggak pernah muncul, yang nggak mewakili dapil, dia hanya kantongin aja itu uang dinas apa itu. makanya. Iya. Semangat kita sih kalau ada berita kayak gini. Persoalannya bagaimana cara PO dukung itu mahasiswa supaya bersuara terus. Betul. Ini dong, mantap dong. Ada lagi, uji materi lagi. Kalau ada keputusan eksekutif yang ngawur-ngawur, legislatif yang ngawur, kita uji materi lagi. Ini terlepas bicara prosedural dulu deh. Terlepas bicara ya tadi KPI, SWOT segala macam ya. Kita coba sedikit kita flashback ke belakang pada saat kita jadi mereka. Bagaimana kita diajarkan, ada etika profesi di sana, ada antropologi, psikologi segala macam di luar ya materi-materi yang jadi materi spesifik ya. Kita diajarkan juga ada bahasa di situ. Kita diajarkan bagaimana kita mengamati, dibangun empatinya, dibangun buat mengkritisi hal.
begitu dihadapkan dengan kondisi negara seperti ini. Jadi saya rasa teman-teman dan semua harusnya berpikirnya ini adalah dasar membangun momentum ya. Kan kata orang tua kita juga katanya kalau mau bikin yang besar dari yang kecil, kalau melihat yang besar dari yang kecil. Nah yang kecil-kecil ini yang dianggapnya apaan, mahasiswa ngerti apa? Mereka belum punya hal yang jadi tujuan berkesinambungan. Jadi underestimate. Tapi harusnya justru ya. Dari teman, ya dan harusnya teman-teman yang sedang melakukan, yang sedang berpraktek itu dan menikmati itu yang seharusnya bukan dia nikmati, ini jelas pertama ada dia pertama sudah deklar bahwa itu adalah dosa itu kan. Urusannya sama Tuhannya, urusannya pada saat lu mati, lu ntar mati gimana urusan, belum lagi lu dikasih sakit dulu, perut lu buncit, meledak, ada semen 5 sak di situ kan. Kan pusing tuh kan. Nah belum, terus pertanggungjawaban dia ketika keluar reganya dikasih makan hal-hal yang begitu. Ini kan diingatkan, mungkin saatnya dia tersadar dengan ada teman-teman adik-adik kita ini, oh ya sudah gue udahin, terus gue coba ngebuka hal yang kira-kira yang seharusnya dilakukan. Dan kemudian si penyelenggara juga ketika lembaga ini mandul, dianggap tidak bekerja, menyerahkan semuanya ke partai buat reshuffle, buat pergantian, buat pemecatan, ini nggak efektif. Ya harusnya pemerintah lewat konstitusi, kan ada MK apalah. MK-nya kan tadi 2, sekarang bikin 3 MK gitu loh. Harus gitu. Buat akhirnya karena kan partai nggak menentukan siapa yang jilid MK jilid 3. Nanti MK jilid 5 udah kayak komik. Terus isi partai ini kan cuma ngakomodir, dia rumah, begitu ada aspirasi, dia sodorkan nama itu masuk secara perhitungan, ya sudah itu kan. Artinya harusnya ada si dewan kehormatan yang ada di parlemen sebenarnya juga punya andil yang sama dengan si partai dong. Kan si partai kan menyerahkan orang ke dalam satu institusi, berarti institusi itu yang harusnya punya kewenangan penuh atas kinerja. Kan kinerja, iya dong. bukan rekomendasi. Partai hanya merekomen kan. Ya kurang lebih gitulah. Mungkin teman-teman yang lebih mengerti secara detail konstitusi, hukum tata negara mungkin bisa lebih menyampaikan hal. Tapi yang pasti kita pernah di sana, kita pernah bego, kita pernah jadi putih, pernah jadi botol kosong, yang kita tahu bagaimana antara membedakan benar salah, itu aja. Dan semua lagi-lagi berangkat dari lu orang gimana ketika lu di jalan, lu sama bini lu sama anak lu sama pekerjaan lu. Logikanya gini ya Mbak, itu kan judicial review adik-adik mahasiswa ya, untuk jadi judicial review undang-undang MD3 ya. Jadi kan logikanya mereka ini kan majikan karyawan kita gitu ya Mbak ya. Mereka kita bayar. Nah kalau di perusahaan, contoh di perusahaan swasta kan, kalau bosnya mungkin sudah lihat kinerja karyawan, stafnya sudah sudah amburadul lah ya kan, itu kan dengan otomatis ya Mbak. Betul. Mungkin SP1, 2, 3 teguran secara lisan, atau SP2, SP3 gitu ya. Kalau udah terlalu katanya kan, ya berarti udah dipecat ya. Itu logika sederhana ya. Jadi anggap saja negara ini juga seperti perusahaan swasta. Jadi apalagi itu kan juga kita yang gaji mereka ya. Jadi adik mahasiswa ini sangat jeli ya. Mereka mungkin lebih peka dan sensitif ya, apa yang dirasakan suasana kebatinan ya, grassroots ya. Iya, mereka mengamati, mereka melihat begitu kan pastinya kan. Iya, karena mereka masih ibarat kertas itu masih putih, belum terkontaminasi, masih idealis ya. Tapi memang ini imbas dari kemarin kejadian Agustus Kelabu 25-30 Agustus kemarin sampai korban jiwa ya. Sudah korban jiwa saja mereka juga nggak ada satupun ya yang mau muncul menemui bosnya gitu. Kan ini kurang ajar ya Mbak ya, ibaratnya gitu ya. Nah jadi kalau ini sebetulnya bentuk kontrol sosial Mbak. Ini oposisi
oposisi yang sejati Yes. itu dari rakyat yang punya kedaulatan, ya. Jadi bukan mereka duduk di sana petentang-petenteng, ya kan, makan gaji, ya kan, Mbak. Terus juga LHKPN naik, ya toh, belum nanti selir gundiknya nambah, gitu kan. Nah, karena apa? Karena MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan itu tidak berfungsi karena jeruk makan jeruk, Mbak. Ya, ya. Kita sidang etik, buktinya dari 5 orang yang kemarin di nonaktifkan sementara, balik 2 itu uyak sama yang dari sama Golkar tuh sampai 2 itu, ya kan? Malah yang satu kemarin dapat lulus S3 katanya. Iya, SD, SMP, yang satu itu dapat kelar. Oke, lanjut. Makanya saya bingung ya. Ini jadi memang mereka ini, Mbak, ya lihat situasi. Oh, ini udah tenang nih, ya kan? Masyarakat tuh kan kita mudah lupa, ya kan? Pemaaf gitu ya. Dimasukin lah 2 orang ini. Ya kalau yang sidang mereka juga, Mbak, ya percuma, ya kan? Ya, dinonaktifkan ditambahkan lagi. Jadi ini beda, Mbak, dengan dengan budaya malu. Misalnya contoh Jepang lah ya. Itu mereka kalau sudah ya merasa bersalah ya harakiri ya. Nah, itu langsung malah mengundurkan harakiri diri. Harakiri gitu. Ini makanya ini kita memang budaya kita ini luar biasa ya. Religius ya, budaya maling ya kan, budaya yang garong ya kan. Di atas yang garong, Mbak, ya kan, di bawahnya nyolong ayam. Itu contoh dari atas, ya kan. Nah, terus ini budaya double, kerai gede itu apa, Mbak? Budaya muka tembok, ya kan. Ini orang Jepang, sorry ya, Mbak, maksudnya mereka yang orang-orang, maksudnya masyarakat dunia ya, sudah berpikiran maju ya. Ya, udah pasti nggak bisa berharap banyak lah kalau udah begini keadaannya, istilahnya sama-sama tunjuk sana, tunjuk sini, tunjuk sana, sama juga kelakuannya mah gitu. Jadi rakyat mau makin puyeng aja mikirin hari-hari nih istilahnya. Mau siapa yang dimakan, ya nggak ada. Mau yang ngasih makan, ya nungguin, ya belum ada yang ngasih. Gitu. Jadi nanti rencananya proyek mana nih yang mau di ini kalau nenek? Apa proyek apa? Ya, yang bisa dibagi-bagi gitu. Iya, itu hidup di dunia ini ada beberapa hal yang nggak bisa pecat ya. Sebagai anak, sebagai orang tua, itu hubungan udah teken mati. Ya betul. Nggak ada bekas anak atau bekas bapak. Karena ada darah yang ada di situ ya. Oke, terus. Kalau pasangan masih ada bekas. Betul, betul. Bos masih ada bekas. Kalau itu teken mati. Nah, ini DPR ini seolah-olah melebihi Tuhan. Nggak bisa dipecat. Enak aja ya. Duit dari kita. Ini memang dari dulu dia dikritik. Belum kita bicara mereka kalau menjabat beberapa bulan, pensiunnya seumur hidup. Enak bener. Terus kerjanya gimana? Nggak jelas. Datang diam, tengkur, terus apa lagi? Duit. Jalan-jalan, flexing. Oh, jalan-jalan. Oh, itu wajib ya. Beli tas kan. Stres dong papa duduk di sana, aku tuh stres tahu. Biarinlah jalan-jalan. Buktinya kemarin kalau nggak ada heboh itu, mereka ngomelin kita. Ya kan? Ngenyek kita, ngenyek rakyat. Orang bodoh katanya. Karena nggak bisa jabatan, iri. Kurang ajar. Jadi itu memang wajib mesti kita itu di mana-mana ada sesuatu, ada tindakan atau korektif ya, ada kebijakan korektif yang bisa dijalani bila kita salah jalan ya, bukan bablas kayak begini, makin dalam kita rusak. Coba tanya udah apa, kalau nggak Akong pasti panggil Sun Gokong kasih rubahnya jadi pada monyet semua. Tapi sakti kalau itu Sun Gokong lo monyet sakti. Bukan. Sun Gokong rubah mereka jadi anak buah monyet. Itu gini. Itu ya, kita ini
udah dalam kondisi yang sedemikian rupa, ya, saya pesimis mereka mau rubah diri sendiri, karena kan itu enak, masa dia kurangin keenakannya. Jadi itu, karena yang berubah mereka yang voting, apalah segala macam. Saya bilang ini memang parah. Sekarang kepala pemimpin politiknya siapa? Ya Pak Prabowo. Maunya berubah, sanggup nggak? Mau juga belum tentu bisa sanggup nggak untuk mengarahkan seluruh partai itu ikut. Yuk kita bikin undang-undang yang fair atau penegakan hukum yang transparan. Ini RQHP ini sudah disahkan nih. Januari sudah berlaku. Hati-hati loh. Kalau ngomong sesuatu yang tidak senang, polisi bisa dipakai kok untuk menahan, memblokir rekening, mencekal tanpa ada persetujuan hakim. Luar biasa. Jadi itu bakal jadi alat politik atau alat jual beli. Kalau polisi brengsek kan bisa. Lu mau tahan nih, bayar deh 2M. Bisa nggak tuh? Ya polisi apa sih yang nggak bisa? Ada yang pandang narkoba, ada yang bunuhan, buah, ada yang apa juga tindakan kotor yang bisa kita pikirkan. Mereka pernah kok dihukum. Hakim yang punya duit 1T, gimana itu cerita? Jadi memang udah, kalau bicara rusak kita juara. Sementara sekarang ini didengung-dengungkan, oh Bapak Jokowi pintar bahasa Inggris, padahal itu rekaman di stand itu kayak jualan mall tuh, kayak mungkin habis dibimbel lalu 2 session suruh langsung rekam bahasa Inggris, diwawancara Bloomberg. Terus case yang lain, oh Gibran sudah bisa bertemu dengan pemimpin dunia di G20. Itu apa hebatnya? Punya konsep nggak? Membenahi negara. Bisa nggak membasmi korupsi? Atau pikirin sesuatu yang canggih? Ya? Olah apa? Itulah ya. Jadi kita cuma banyak ditontonin, dibikin show yang penonton, terus tepuk tangan semua spread. Saya pikir agak sulit ya untuk memecat anggota DPR, karena anggota DPR itu biasanya dipilih oleh rakyat tapi melalui partai. Nah, hegemoni partai ini agak susah untuk diubah. Karena apa? Partai itu seperti perusahaan. Karena dia takut bukan oleh rakyat, dia takut oleh partai. Karena takutnya apa? Pergantian antara waktu. Negara kita udah salah urus ini. Kata negara kita rusak. Karena apa? Di sini bahwa menteri itu banyakkan ketua umum partai. Jadi dia tuh mengamalkan posisi masing-masing. Jadi sekarang ini agak susah lah untuk ngomong apa ini. Nggak bisa ngomong apa-apa. Karena kalau MB3 juga percuma. Karena nggak menyelesaikan masalah juga. Karena MD3 juga itu orang partai juga. Jadi semuanya itu posisinya susah untuk dirubah, mengubahnya agak susah. Terjadi revolusi pun agak susah juga, karena akan mengorbankan rakyat juga. Jadi begitu. Yang penting di sini adalah kesadaran daripada ketua umum partai bahwa dia harus waspada dan eling lah. Nah, ini mahasiswa juga perlu dipertanyakan, Mbak, ini siapa yang nyuruh nih, Mbak? Kalau DPR bisa dipecat oleh rakyat, maka nanti akan muncul kemungkinan yang lain bahwa yang dipilih oleh rakyat itu bisa dipecat oleh rakyat pula, kayak dari wali kota, bupati, gubernur, bahkan presiden pun sekalipun ya itu bisa dipecat oleh rakyat, karena kan mereka dipilih oleh rakyat juga. Yang perlu
itu bahwa kalau permintaan mahasiswa ini dikabulkan, tapi saya yakin sih 1000% gak bakal dikabulkan, ini cuma buat menambah isu aja, agak rame aja di berita sebenarnya. Jadi berkuasa buat memecat pemerintahan, maka waduh kacau Mbak. Karena yang namanya bukannya saya merendahkan suara di negeri kita ini, cuma yang namanya rakyat Mbak, itu kan bisa dibeli suaranya dengan 100.000, 200.000. Nanti kalau ada orang yang berkepentingan ingin menghancurkan negara ini kan, ada juragan yang dana besar, dia nyuruh entah itu mahasiswa dan rakyat untuk demo sana ke gedung pemerintahan atau ke DPR, nyuruh mereka untuk memecat para anggota-anggota dewan itu. Jadi mereka mengatasnamakan suara rakyat untuk memecat orang-orang yang mereka nggak suka gitu. Dan nanti akan mereka masukkan atau mungkin saja mereka susupkan orang-orang yang sudah disetting oleh si juragan besar ini untuk duduk di pemerintahan. Itu kan bisa aja Mbak. Jadi itu bahaya sih kalau sebenarnya kalau rakyat diberi kuasa untuk memecat entah itu anggota DPR atau anggota pemerintahan lainnya. Karena sebenarnya peraturan perundangan banyak yang berhak memecat anggota DPR itu sebenarnya presiden. Baik dengan permintaan dari ke MK dulu, dia melalui proses dulu, setelah ada kalau bukan proper data sama kayak penyelidikan mungkin ya, juga nggak tahu lah pasnya gimana. Jika sudah syaratnya memenuhi dan bukti sudah ada, barulah si MK mengeluarkan putusan tadi. Tapi itu kan prosesnya lama Mbak. Itu makan waktu bukan cuma sebulan 2 bulan, berbulan-bulan, dan nanti di dalam waktu tersebut pun pasti akan muncul lagi polemik-polemik yang dari yang pro dan kontra dari si anggota tersebut. Jadi yang ada malah membuang-buang waktu, jadi malah gak efisien kerjanya. Jadi kalau untuk pemerintah ya diserahkan aja kepada pemerintahan. Cuman yang sebaiknya sih kalau daripada memecat, mendingan minta diganti aja, demo kepada partainya, jangan ke DPR ya, demo kepada partainya. Atau yang salah juga kalau emang seperti itu, mendingan jangan dipilih dari awal lah. Kalau udah ketahuan, mendingan golput aja lah. Bukan hal jelek, mendingan gak usah dipilih sama-sama atau mereka duduk di pemerintahan atau gabung sama-sama gak bisa mengakomodir ke suara-suara rakyat gitu kan. Terus bahaya nih Mbak kalau sampai suara rakyat dibeli, itu tadi Mbak akan terjadi kekacauan Mbak gitu. Jadi mungkin sebaiknya ya kalau ingin mahasiswa pun kalau ingin mengajukan suatu usulan ya mendingan dipikirlah secara logika aja, asal jeplak gitu. Saya yakin ini suara pesanan misalnya lebih misalnya itu loh kata rampasan yang sudah ada suruh langsung dikeluarkan untuk pembangunan, itu kan lebih bermanfaat lagi daripada disimpan di bank kan, kita nggak tahu ntar depositnya buat siapa nanti. Terus tiba-tiba mengalir kita juga nggak tahu ya kan. Iya, ini undang-undang yang masuk akal menurut saya. Memang kemarin juga sempat ramai di sosmed ya, bahwa menyatakan masyarakat itu mau wakil rakyat itu nggak usah ada bendera partai. Nah sekarang kan saat ini kan mereka itu walaupun dipilih rakyat tapi tetap akhirnya disetir oleh partai, ya nggak Mbak? Iya. Ya jadi kemarin ramai di sosmed itu maunya partai itu dihilangkan, dimusnahkan lah. Emang udah nggak sesuai sama zaman sih, kita udah zaman ini udah berubah. Kita ini masih terkukung oleh sistem yang 50 hampir 100 tahun lah. Ya ibaratnya udah nggak sesuai dengan zaman. Masyarakat tuh maunya sekarang itu tidak ada partai lagi. Jadi kalau memang ada wakil rakyat itu menyuarakan dari aspirasi masyarakat ke wakilnya langsung tanpa melalui bendera partai. Itu memang lebih masuk akal dan lebih bagus. Jadi mereka benar-benar mewakili dari aspirasi rakyat, tidak takut. Saat ini kan mereka walaupun mewakili rakyat, tapi mereka takut oleh ketua partai, takut diganti, takut di-recall, atau takut dipecat oleh partai tersebut gitu loh. Jadi menurut saya ya masalah di bangsa ini kan katanya kalau Indonesia nggak ada korupsi, masyarakatnya akan sejahtera. Ibaratnya masyarakat kalau nggak kerja aja tiap bulan dapat 3 juta sampai ke bayi, kata Pak Mahfud MD loh. Nah, bayi pun dapat 3 juta, bayangin aja. Kalau sekarang kita lihat kalau dalam perusahaan mau mengatasi masalah, kita harus mencari akar masalah tersebut. Nah, masalah akar tersebut adalah apa? Korupsi. Oke, korupsi kita berantas. Nah, di atasnya korupsi akar masalahnya apa? Oh, ternyata adanya kesepakatan mufakat bersama untuk melakukan korupsi tersebut. Nah, antara siapa? Antara oknum. Nah, dicari oknumnya itu dari mana. Nah,
Ternyata itu dari mana kebanyakan, Mbak? Kita tahu sendiri, dari orang-orang partai. Nah, tujuannya apa? Akar dari permasalahan orang partai itu korupsi apa? Ternyata dari pimpinan partai tersebut. Pimpinan partai tersebut korupsi buat apa? Untuk menghidupi partai dan menjalankan partai. Nah, jadi kita tahu sumber masalah di negara ini apa? Adalah roda pergerakan partai tersebut, untuk menjalankan partai tersebut, ya, untuk kampanye, untuk sogok menyogok, suap menyuap, untuk menjalankan roda partai tersebut, untuk mencetak reklame, untuk mencetak bendera partai, itu membutuhkan dana yang tidak sedikit, gitu loh. Jadi akar permasalahan korupsi di negara kita itu memang korupsi, cuman harus dicari lagi lebih detail akarnya itu dari mana, gitu loh. Ya menurut saya itu partai ini udah nggak berpihak lagi kepada rakyat, tapi mereka berpihak pada roda kepentingan mereka sendiri, gitu loh. Jadi udah benar itu mahasiswa mencanangkan bahwa anggota DPR itu bisa dipecat, tapi kita juga harus tahu mereka anggota DPR itu akar permasalahannya kenapa mereka melakukan hal-hal tersebut yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, karena mereka disetir oleh kepimpinan partai, ya nggak, Mbak? Iya. Nggak mungkin dong. Saya misalkan jadi satu anggota, oke, saya membela nih kepentingan daerah saya. Kepentingan daerah saya A. Tapi ternyata kebijakan ketua saya B. Saya mau ikutin yang mana? Kalau saya ikutin, saya dipecat. Tapi hati nurani saya mau melakukan A. Tapi ketua saya mau melakukan B. Nah, jadi yang harus saya berantas yang mana? Yang B itulah. Sebenarnya semua anggota DPR setuju, Mbak, partai itu dihilangkan. Boleh buat questionnaire, boleh. Saya yakin anggota DPR itu semuanya baik-baik. Cuman karena disetir oleh partai dan kepentingan partai, mereka jadi jahat. Gitu aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Andri atas komentarnya. Baik, mitra bisnis, terima kasih banyak partisipasinya. Saya Nita Wijaya.